Shalom alaikum saudaraku, berjumpa lagi di Joseph Stories. Di sini kita belajar firman Tuhan agar bertumbuh dalam hubungan rohani dengan Tuhan kita. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang neraka. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah suara yang terdengar dari perut bumi yang banyak orang mengatakan itu dari neraka. Sebelum kita mendengarkan, mari kita explore di Alkitab. Di manakah neraka itu? Mari kita baca yang pertama, Ayub 11 ayat 8. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Dikatakan di sini tempat yang dalam. Yang kedua, Mazmur 86 ayat 13. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Dikatakan di sini dunia orang mati yang paling bawah. Yang ketiga, Amsal 7 ayat 27. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Dikatakan menurun ke ruangan-ruangan maut. Yang keempat, Amsal 15 ayat 24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Disebutkan sebuah tempat di bawah. Yang kelima, Yesaya 14 ayat 15. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Disebutkan tempat yang paling dalam. Yang keenam, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dikatakan dalam gua-gua yang gelap. Yang ketujuh, Efesus 4 ayat 9. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dikatakan di sini bagian bumi yang paling bawah. Kita melihat banyak istilah yang digunakan di bawah. Di bawah manakah maksudnya? Apakah di bawah kulit bumi tempat kita sekarang beraktivitas? Sekarang mari kita dengarkan. Video ini merupakan suara misterius di dasar bumi Siberia, Uni Soviet, Rusia yang sekarang, di mana seorang peneliti yakni Dr. Dmitry Azakov dan tim geologi yang dipimpinnya melakukan penggalian lubang dengan kedalaman 14,4 km pada kerak bumi, mengaku telah mendengar jeritan manusia. Mereka memperlengkapi mikrofon yang super sensitif untuk merekam suara di kedalaman. Suhunya mencapai 1100 derajat Celcius. Sebagai informasi, Dr. Azakov ini adalah seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Oleh peristiwa itu, mereka terkejut dan takut untuk meneruskan proyek tersebut karena mereka mendengar suara jeritan manusia. Mereka hampir tidak percaya dengan telinga mereka sendiri. Mereka mendengar suara jeritan manusia yang kesakitan, mendengar jutaan suara, jeritan jiwa yang menderita. Dr. Azakov berkata bahwa sebagian seorang komunis, dia tidak percaya surga atau Bible. Tapi sebagai ilmuwan, sekarang ia percaya adanya neraka. Sepertinya penggalian kami sudah menembus neraka, katanya.
Nah, bagaimana menurut Anda? Mau tes masuk ke sana? Perlu kita catat, setelah peristiwa itu, Dr. Azakov tersebut menjadi percaya bahwa memang neraka itu ada. Keren ya? Saudaraku, mengingatkan kembali, tentu kalian tidak mau kalian, keluarga kalian, atau saudara kalian masuk ke neraka itu, bukan? Saya sudah menceritakan tentang neraka. Sekarang saya akan memberitahukan caranya agar kalian tidak masuk ke sana. Pertama-tama, percayalah pada Injil keselamatan itu yang tertulis pada 1 Korintus 15 ayat 1-5, di mana Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ia dikuburkan dan Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Ketika kamu percaya dengan sungguh-sungguh dalam karya penebusan Kristus itu, kamu akan diperdamaikan dengan Bapa. Mari kita baca Roma 5 ayat 10-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Catat ya, pasti akan diselamatkan. Itu kata kunci. Jika kalian tidak boleh lagi ada keraguan, juga kita mendapatkan penebusan. Mari kita baca Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Kita mendapatkan pengampunan dosa. Jelas ya dikatakan di sini. Dan yang terakhir, kita juga akan dibangkitkan. Mari kita baca Kolose 2 ayat 12. Karena dengan Ia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi saudaraku, setelah hal di atas kamu lakukan dengan hatimu yang sungguh-sungguh, kamu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus dan menjadi pewaris surga. Buka Alkitabmu pada buku Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, kita yang percaya sungguh-sungguh walaupun besok mati akan dibangkitkan Tuhan pada waktu kedatangannya untuk mewarisi sorga yang telah disiapkan untuk kita selama-lamanya. Pertemuan kita kali ini akan saya akhiri dengan membaca Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudaraku, kalian pilih yang mana? Tempat yang berapi menyala-nyala dan panas, atau tempat yang ber-AC? Kalau saya memilih tempat yang ada AC-nya, yang adem dan menyenangkan. Jangan lupa subscribe ya. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.